Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik Primagama kelas 4 SD. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks fiksi. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu agar nanti adik-adik bisa memahami apa yang saya sampaikan. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Oke, langsung saja mengenai materi teks fiksi. Dalam teks fiksi, kita akan memahami apa itu teks fiksi melalui definisi ataupun pengertiannya. Yang kedua, adik-adik nanti akan memahami mengenai ciri-ciri ataupun karakteristik pada teks fiksi. Yang ketiga, adik-adik akan mengenal jenis-jenis dari teks fiksi itu berupa teks yang seperti apa saja. Dan yang terakhir, nanti adik-adik juga akan mengetahui mengenai unsur intrinsik dalam teks fiksi. Baiklah, langsung saja kita awali dari pengenalan ataupun pengertian dari teks fiksi. Teks fiksi merupakan cerita rekaan atau hayalan yang dibuat oleh pengarang dan bertujuan sebagai hiburan. Yang kedua, karakteristik ataupun ciri-ciri dari teks fiksi meliputi cerita berupa rekaan ataupun imajinasi dari pengarang. Yang kedua, teks fiksi menceritakan peristiwa secara runtut atau berdasarkan kronologi. Yang ketiga, teks fiksi memiliki suatu pesan moral atau disebut juga dengan amanat. Dan yang terakhir, ciri dari teks fiksi bertujuan untuk menghibur. Ya, jenis dari teks fiksi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada prosa fiksi lama dan yang kedua ada prosa fiksi baru. Kita akan mengenal jenis-jenis teks fiksi berdasarkan kedua hal tersebut, yakni ada prosa fiksi lama dan ada prosa fiksi baru. Ya, diantaranya ini adik-adik untuk prosa fiksi lama ada yang disebut dengan fabel. Fabel merupakan cerita dengan tokoh binatang dan berperilaku seperti manusia. Misalkan kalian mengenal judul Kancil dan Harimau, buaya yang nakal, kemudian ada tikus berdasi, ada pula nanti cerita-cerita lainnya yang berkaitan dengan perilaku manusia tapi diperankan oleh binatang. Yang kedua ada legenda. Legenda merujuk pada peristiwa atau asal mula suatu tempat. Contohnya ada Malin Kundang, asal mula Telaga Warna. Lalu ketika kita membaca cerita mengenai Sangkuriang ataupun asal mula terjadinya Tangkuban Perahu. Yang ketiga ada mite. Mite itu adalah cerita yang tokohnya berupa dewa atau manusia setengah dewa dan berlatar di khayangan. Misalkan kalian mengenal istilah dari pewayangan atau cerita-cerita yang berlatar belakang di khayangan, diantaranya ada Ramayana, Dewi Sri dan sebagainya. Itu merupakan cerita yang disebut dengan mite. Yang keempat ada cerita jenaka. Yang namanya saja jenaka berarti di dalamnya ada kejadian lucu dengan tokoh-tokoh yang unik. Misalkan ada cerita Si Belalang, Pak Kabayan, dan cerita-cerita yang lain. Yang terakhir untuk prosa fiksi lama itu ada sage. Sage isi ceritanya mengandung unsur sejarah, terdapat keberanian dan kepahlawanan dari seseorang. Nah, itu adik-adik untuk prosa fiksi lama. Kemudian yang berikutnya prosa fiksi baru. Kita mengenal dua fiksi. Untuk prosa fiksi baru ada cerpen dan novel. Perbedaannya kalau cerpen ini ceritanya pendek mengisahkan peristiwa seorang tokoh, sedangkan kalau novel
Alurnya lebih panjang karena apa? Rangkaian peristiwa atau konflik bisa terjadi antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Yaitu untuk jenis-jenis dari teks fiksi. Dan berikutnya mengenai unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita terbagi menjadi beberapa unsur. Yang pertama adalah tema. Tema ini merupakan ide penulisan cerita. Ketika kita akan membuat atau menyusun teks, berarti kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Yang kedua, tokoh dan perwatakan. Yang ketiga, alur atau plot yang kita sebut juga sebagai jalan cerita. Dan yang keempat, itu ada latar. Kita biasanya menyebut juga dengan setting. Setting terbagi menjadi 3. Ada setting tempat, waktu, dan suasana. Kemudian yang terakhir, unsur berikutnya terdapat suatu amanat yang merupakan pesan pengarang terhadap pembaca. Ya. Agar adik-adik lebih memahami mengenai materi teks fiksi ini, kita coba 2 latihan soal ini kita selesaikan bagaimana cara pembahasannya. Teks yang pertama, ini ada perintah ketika kita harus menentukan watak tokoh. Ya, caranya bagaimana? Yang penting kita harus tahu perintahnya apa dulu. Di sini perintahnya kita menentukan watak tokoh dari tokoh yang bernama Putri Liona. Dengan kutipan cerita, Putri Liona gemar memamerkan suaranya di depan orang banyak. Ia bernyanyi dengan sangat merdu. Usai bernyanyi, orang-orang bertepuk tangan meriah. Putri Liona pun memuji dirinya sendiri. Mana ada orang di kota ini yang suaranya lebih bagus dariku? Nah, saat ada orang yang mengkritik suara dari Putri Liona merasa tidak terima dan dia sangat marah. Oke adik-adik, dari kutipan tersebut bisa kita tentukan bagaimana watak tokoh dari Putri Liona. Apakah dia ceria? Dalam kutipan tidak terlihat bahwa dia cerita. Dia justru gemar memamerkan suaranya. Yang kedua, suka. Nah, ini tidak ada ya yang menunjukkan dia itu suka, dia itu riang. Yang ketiga, kalau kita mengacu pada kata gemar memamerkan suaranya dan dia berkata dalam kalimat langsung, mana ada orang di kota ini yang suaranya lebih bagus dariku. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa watak dari tokoh Putri Liona berwatak sombong. Ya, adik-adik, jadi yang ceria tadi bukan, suka itu juga salah. Yang tepat adalah berwatak sombong. Oke, yang kedua, ini kita menentukan dari karakteristik dari teks fiksi tadi. Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang, baik yang pernah terjadi secara nyata maupun dalam hayalan pengarang. Nah, cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana untuk apa? Untuk hiburan, mencari ilmu, belajar, atau untuk hafalan. Kalau kita mengacu pada karakteristik tadi, kita ketahui cerita fiksi yang berupa rekaan ini tujuannya adalah sebagai sarana hiburan. Ya, oke adik-adik. Itu tadi yang bisa kita selesaikan terkait dengan pembahasan soalnya. Apabila nanti ada kesulitan, kita bisa bertanya langsung ya, kita bahas lagi setelah kita bertatap muka secara langsung. Baiklah adik-adik, itu tadi materi tentang teks fiksi. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.